Shalom saudara yang terkasih, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Andreas Agulepatasi. Tidak terasa kita sudah masuk masa liburan. Mungkin banyak dari kita biasanya berlibur atau menghabiskan waktu dengan mudik ke kampung halaman. Itu juga yang biasanya saya lakukan ketika musim libur lebaran seperti ini. Biasanya saya pulang ke Cimahi, saudara. Karena di sana banyak keluarga saya yang merayakan lebaran. Tapi karena adanya pandemi corona, kita semua, tidak hanya saya, harus mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak liburan dan mudik sementara waktu. Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian juga mematuhi anjuran tersebut, bukan? Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit tentang kota kelahiran saya, yaitu Cimahi. Secara etimologis, Cimahi diambil dari dua suku kata, Ci atau cai dan mahi. Ci atau cai itu berarti air, sedangkan mahi itu cukup. Jadi bisa diartikan Cimahi adalah daerah yang airnya cukup. Saya rasa itu benar, saudara. Karena jika saya mendengar kisah kakek nenek saya dan pengalaman saya ketika kecil dulu di Cimahi, Cimahi itu dulunya begitu indah dan sejuk. Itu semua karena masih banyak sungai. Sungainya cukup besar, mengalir dengan aliran yang jernih. Bahkan sejauh mata memandang, kita dapat melihat sawah dan pepohonan yang begitu indah. Itu semua bisa terjadi karena aliran sungai belum tercemar dan masih mengalir dengan lancar sehingga menghadirkan kehidupan bagi makhluk hidup di sekelilingnya. Namun, kalau Bapak Ibu sekarang ke Cimahi, di Cimahi sekarang sudah banyak pabrik, perumahan, gedung, dan lain sebagainya. Ini semua menjadikan Cimahi yang dulunya kaya akan air, banyak tanaman, pohon-pohon hijau, sekarang telah berkurang bahkan berubah drastis. Cimahi banyak daerahnya yang kering dan berdebu, lahan hijau sudah berkurang, bahkan kalau hujan turun yang terjadi malah banyak genangan, bahkan terjadi banjir. Itu semua bisa terjadi karena ulah manusia yang baik sengaja maupun tidak sengaja membuat aliran air tersendat dan tidak lagi mengalirkan kehidupan. Padahal kalau kita perhatikan, air itu sangat penting bagi kehidupan di sekitarnya. Nah, kalau sudah seperti ini, apa nama Cimahi harus kita ubah? Nah, dari cerita tadi kita belajar, saudara, bahwa air itu sangat penting dan memberikan kehidupan. Begitupun sebaliknya, jika tidak ada air, ya berarti tidak ada kehidupan dan pasti kering. Hal ini juga yang disaksikan oleh Nabi Yehezkiel dalam bacaan kita hari ini. Dalam bacaan hari ini diceritakan bahwa Tuhan membawa Yehezkiel ke pintu bait suci dan memperlihatkan bahwa ada sebuah aliran air yang keluar dari bait suci. Aliran tersebut semakin lama semakin membuat genangan air yang semakin dalam, yang semakin lebar, sampai-sampai dikatakan dari yang awalnya selutut, kemudian menjadi genangan yang membuat orang-orang bisa berenang saking dalamnya. Bahkan dilanjutkan bahwa Tuhan tidak berhenti di situ, melainkan Tuhan mengajak Nabi Yehezkiel untuk kembali, namun kali ini menyusuri tepian sungai. Yang menjadi menarik adalah dalam penglihatan Yehezkiel, dia melihat bahwa tepian aliran air tadi penuh dengan kehidupan. Bahkan dalam penglihatannya dijelaskan lebih rinci lagi bahwa aliran air itu menjadi aliran yang berguna kemanapun air itu mengalir. Semua yang mendapatkan aliran tersebut akan mendapatkan dampak positif. Bahkan tidak hanya itu, saudara. Di tepian air tersebut juga banyak bermunculan berbagai macam pohon yang daunnya katanya tidak layu, buahnya tidak pernah habis. Bahkan dikatakan juga daunnya bisa untuk obat, buahnya bisa untuk menjadi makanan. Jadi bukan hanya aliran air itu saja yang positif, melainkan lingkungan sekitarnya pun terkena dampak
dari aliran tersebut. Nah saudara, dari penglihatan Yeskiel tersebut, apa sih maknanya buat kita? Kalau kita lihat dalam Alkitab, Roh Kudus selain digambarkan dengan api, dengan angin, Roh Kudus juga digambarkan seumpama air. Jadi, yang pertama, penglihatan Yeskiel mengajarkan kita bahwa sebagai murid Tuhan Yesus, kita mau mengikuti gerakan aliran air sungai, yaitu Roh Kudus. Aliran Roh Kudus yang terus mengalir, membawa dan membuat orang percaya terus bergerak di dalam pimpinan dan penyertaannya. Sehingga aliran tersebut menjadi aliran yang bermanfaat dan dapat memberikan kehidupan. Begitulah seharusnya hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus, saudara. Sebagai murid Tuhan Yesus, mau mengalir dan mengikuti gerakan Roh Kudus. Dengan demikian, jika kita mau dikuasai, jika kita mau dipimpin, jika kita mau berjalan dan taat kehendaknya, hidup kita akan menyejukkan, hidup kita akan menyegarkan, dan hidup kita akan menghidupkan lingkungan di sekitar kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi saluran berkat bagi sesama dan kehadiran kita sebagai murid Yesus benar-benar dirindukan dan dirasakan dampaknya. Yang kedua, aliran Roh Kudus adalah aliran yang menghidupkan. Artinya, Roh Kudus yang berkuasa dalam diri kita menghidupkan semangat di saat mengalami kegagalan dan keterpurukan, kekuatan di saat kita lemah, dan memberikan penghiburan di saat kita mengalami kesusahan. Seperti contohnya dalam kehidupan kita saat ini di tengah-tengah pandemi corona. Saudara, hari ini kita belajar untuk hidup terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus dan mengalir bersama Roh Kudus untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menjadi seorang Kristen, saya rasa kita sudah merasakan segarnya aliran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Namun, yang menjadi pertanyaan, maukah kita menyebarkan kesegaran itu kepada kehidupan di sekeliling kita, khususnya dalam wabah seperti ini? Atau kita malah sibuk dengan keegoisan kita sehingga kita tidak mau mengalirkan kembali kasih itu di lingkungan kita? Silakan dijawab dalam hati kecil saudara. Tuhan memberkati kita. Amin.